Hi, welcome back to the TOEFL ITP preparation series with me Iwan Kaslan and this is episode 1B. Hai semua, selamat datang kembali di seri persiapan TOEFL ITP dan ini episode 1B bersama saya Iwan Kaslan. So this is episode 1B part 2. Ini bagian kedua dari episode 1B. Masih dalam topik besar sentences with one clause. Skill nomor 5, be careful of past participles, ini adalah skill yang terakhir dari topik sentences with one clause. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan past participle. Dan lagi-lagi ada kata be careful. Jadi dari skill 4 kita tahu mengapa kita harus be careful dengan present participle, karena present participle itu adalah kata kerja dalam bentuk ing yang bisa berfungsi sebagai bagian dari kata kerja kalau dia muncul bersama bentukan to be, dan kemudian bisa berfungsi sebagai adjective apabila dia muncul sendiri tanpa bagian tanpa bentukan dari to be. Sama halnya dengan past participles di sini. Cuma agak sedikit lebih complicated, harus hati-hati dengan past participles. Apa itu past participles? Past participles itu adalah, ini dia definisinya. A past participle often ends in ed, but there are also many irregular past participles. Mungkin kita di sini di Indonesia mungkin saya harus mengatakan demikian, lebih kenal past participles dengan istilah V3, verb 3. Karena hafalan verb 1, verb 2, and verb 3. Nah, past participles ini adalah verb 3. Dan memang kalau regular berarti dia berakhiran dengan ed. Sementara kalau yang irregular ya banyak sekali pola-pola yang harus menjadi bahan hafalan. Mari kita lanjutkan. For many verbs including the ed verbs itu kalau regular hati-hati bisa the simple past atau the past participle are the same. Nah, karena mereka sama bentukannya, hanya menambahkan akhiran ed, makanya kita harus hati-hati and can be easily confused. Di sini dikatakan akan membingungkan. Mari kita lihat. The ed form of the verb can be. Satu, yang pertama, kalau dia bentuknya pakai ed, dia bisa berfungsi sebagai verb dari simple past tense. Dan yang kedua adalah past participle of a verb. Bisa juga dia menjadi bagian dari kata kerja. Dan kemudian yang ketiga adalah adjective. Hampir sama dengan skill nomor 4, be careful of present participles. Cuman kalau present participles hanya ada 2. Kalau dia tampil dengan to be, dia menjadi bagian dari kata kerja. Kalau dia tampil sendiri tanpa bentukan to be, dia menjadi adjective. Tetapi kalau untuk di past participle tambah satu lagi. Jadi misalnya contoh di kalimat nomor 1, she painted this picture. Painted di sini adalah simple past, bukan past participle. Dalam hafalan kita biasanya kita menyebut sebagai verb to. Tetapi di sentences nomor 2 ketika dia bergabung dengan has, she has painted this picture, ini menjadi past participle. Jadi past participle paintednya adalah bagian dari kata kerja kalimat. Selanjutnya, the picture painted by Karen is now in a museum. Nah, di sini ada painted lagi. Dan di sini dia adalah past participle sebagai adjective. Karena dia muncul sendiri tanpa seperti nomor 2 has. Dia bisa menjadi adjective kalau dia muncul sendiri. Apa yang bisa kita simpulkan di sini? Ya, past participle itu bisa berfungsi sebagai verb, bagian dari verb, part of the verb istilahnya, of the verb ya, atau dia bisa menjadi adjective. Tapi hati-hati di part of the verb ini dia munculnya dengan apa?
dia akan muncul dengan have, has, atau had, atau mungkin juga dengan to be dalam konstruksi pasif. Jadi misalnya kalau seandainya kita mengatakan the picture was painted by Karen. Ini adalah konstruksi pasif. Ya, ini adalah konstruksi pasif. Dan ini adalah verb kalimat, di mana painted di sini adalah bagian dari kata kerjanya. Jadi kalau untuk past participle menjadi sedikit lebih rumit dibandingkan dengan present participles. Mari kita lihat soal latihannya kalau begitu. Ini example. The packages blank mailed at the post office will arrive Monday. Yang pasti packages adalah subjek dan kemudian will arrive adalah verb. Nah, di sini ada kata kerja yang memakai akhiran ed. Tetapi karena kalimat ini sudah punya satu subjek dan satu verb, oleh karena itu kita tidak boleh menambahkan verb lagi. Kita tidak boleh menambahkan have. Kita tidak boleh menambahkan were. Karena kalau kita tambahkan itu akan menjadi kata kerja, mailnya. Oleh karena itu pilihan ada di antara them dengan just. Them adalah objek. Apakah di sini kita butuh objek? Kayaknya tidak tepat. Makanya jawaban yang benar adalah just, yang menyatakan keterangan bahwa hal ini baru saja dilakukan. Inilah latihan dari skill nomor 5, be careful of past participles. Instruksi mengatakan each of the following sentences contains one or more past participles, and then sama, underline the subjects once, verbs twice, circle the past participle and label them as adjectives or verbs to indicate if the sentences are correct C or incorrect I. Mari kita lihat contoh yang sudah dikerjakan. Kalimat ini menjadi salah karena double verb. Verbnya adalah was covered 1 dan kemudian was not accepted 2. Dua-duanya menggunakan past participle sih dalam konstruksi pasif. Ini pasif ini. Karena dia menggunakan to be. Jadi to be plus past participle itu adalah konstruksi umum dari pasif. Nah, sementara kalimat nomor 2, the car listed in the advertisement had already stalled. Ada car sebagai subjek dan kemudian had already stalled adalah verb, di mana di dalamnya ada past participle yang digunakan bersama-sama dengan had dalam konstruksi yang kita sebut dengan perfektif gitu ya. Oke, dengan demikian ini adalah kata kerja kalimat. Sementara ada past participle lain yaitu listed yang muncul sendiri dan oleh karenanya berfungsi sebagai adjective. Dengan demikian kalimat ini benar, hanya ada satu subjek dan satu verb. Kalimat nomor 3. The chapters were taught by the professor this morning will be on the next week's exam. Subjeknya adalah chapters dan were taught. Nah, di sini ada verb. Dan ternyata di belakang juga masih ada will be yang juga verb. Oleh karena itu kita bisa pastikan bahwa kalimat ini adalah double verb. Double verb dengan salah satu verb menggunakan past participle. Okay, incorrect, double verb. Nomor 4, the loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Subjeknya adalah loaves dan kemudian kata kerjanya adalah were baked. Tidak ada yang lain, oleh karena itu satu subjek, satu verb, di mana were baked itu terdiri dari to be ditambah past participle dalam konstruksi lagi-lagi yang disebut dengan pasif ya.
Oke, kalimat ini satu subjek satu verb, oleh karena itu correct. Nomor 5, the ports were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Ports adalah subjek. Oke. Were reached, lagi-lagi verb di mana ada past participle sebagai bagian dari verb. Tetapi ternyata di belakang ternyata ada were lagi. Were lagi berarti verb lagi. Kita menemukan kalimat ini double verb lagi, incorrect. Nomor 6, those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Those bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian suspected di sini bisa saja dianggap sebagai past verb. Past form ya, past simple, tetapi ternyata bukan. Ini adalah past participle yang berfungsi sebagai adjective, dan kata kerja kalimat ini adalah were arrested. Lagi-lagi konstruksinya adalah pasif. Nanti akan ada pembahasan tentang pasif. Pasif harus dihati-hatikan karena dianggap aktif atau pasif sudah merupakan konstruksi yang sangat umum digunakan dalam bahasa Inggris. Oleh karena itu pembelajar dianggap ya harus mengetahui ini aktif, ini pasif, dan seterusnya ya. Walaupun memang tidak banyak, tetapi ada hal-hal tertentu yang sangat penting diketahui sehubungan dengan pasif karena konstruksinya sangat khusus dalam bahasa Inggris. Dia menggunakan seperti yang tadi saya katakan, to be dan past participle. Kalimat ini satu subjek satu verb ya, oleh karena itu correct. Baik, saya pikir itu untuk latihan skill 5 be careful of past participles ini. Well guys, looks like I have to lengthen this episode 1B into 3 parts. Kayaknya saya harus memperpanjang episode 1B ini menjadi 3 bagian. So this is the end of bagian kedua. This is the end of the second session. So you hang in there. I'll be back dengan bagian ketiga yang berisikan review skills nomor 1 sampai nomor 5. Semua skills yang berada di dalam topik sentences with one clause yang sudah kita bahas dalam episode 1.